Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan cara membuat plat beton pada jembatan. Bagian pertama. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa slab atau plat beton pada jembatan itu bisa dikerjakan dengan beberapa cara, yaitu bisa dengan pengecoran setempat atau konkret in situ. Kemudian bisa juga dikerjakan dengan dalam bentuk precast. Tetapi kali ini kita akan melihat bagaimana plat beton jembatan dibuat dengan konkret in situ. Jadi kalau ke konkret in situ, pelaksanaan konkret atau casting itu pembesian dilakukan di lapangan atau di atas ascension pile. Beda dengan kalau dia precast. Kalau precast, slabnya bisa dibuat atau diproduksi di luar dari lokasi pekerjaan jembatan ini. Bisa di pabrik atau di tempat lain kemudian dibawa ke lapangan. Beda dengan yang akan kita lihat di video berikut ini. Jadi di video ini kita akan melihat beberapa pengecoran plat beton karena mengingat plat lantai area jembatan yang akan dicor agak panjang, maka kita akan buat menjadi 4 bagian. Dan yang sedang Anda nonton sekarang ini adalah bagian pertama dari pengerjaan plat lantai. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagian pertama yaitu pengecorannya nanti mulai dari awal pengecoran di EJ atau expansion joint. Sebagaimana Anda ketahui bahwa di satu capping beam di situ ada pengerjaan expansion joint dan di sebelahnya ada plat injak. Jadi expansion joint itu mengarahnya ke box girder sebagaimana yang akan kita kerjakan di pengerjaan plat lantai jembatan, dan plat injak itu mengarah ke pekerjaan rigid nantinya. Jadi kita mulai melakukan pengecoran di posisi expansion joint, kemudian dicor sampai ke 3 bentang, tetapi tidak langsung ke capping beam, tetapi pengecoran untuk slab akan berakhir di 1/5 bentang seperti yang akan Anda lihat di video ini. Baik, teman-teman sekalian, seperti Anda lihat sekarang ini adalah kelanjutan dari pekerjaan shoring yang dimulai dari persiapan shoring untuk capping beam, kemudian dilanjut dengan persiapan shoring dilakukan bersamaan dengan pekerjaan lantai plat jembatan. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah persiapan pembuatan shoring untuk pekerjaan capping beam sekalian dengan shoring untuk pekerjaan slab on pile atau pekerjaan plat beton. Seperti yang Anda lihat, ini ada beberapa span, tetapi di video ini tidak akan dicor sekaligus sampai span terakhir, tapi di video ini kita akan melihat 3 span yang akan dicor. Yang saya bilang tadi dimulai dari expansion joint sampai ke 3 span berikutnya yang akan berhenti di 1/5 bentang slab on pile atau plat beton. Jadi metode kerja yang akan kita lihat di video ini adalah metode pengecoran langsung di lapangan dan tidak menggunakan segmen plat cetak karena lokasi yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk penggunaan plat cetak. Jadi ada beberapa alasan kenapa tidak menggunakan plat cetak, padahal plat cetak itu lebih mudah dilakukan karena ada beberapa hal seperti yang saya jelaskan tadi.
Jadi dalam pelaksanaannya akan menggunakan peranca sebagai penahan plat lantai dan menggunakan beton dengan mutu FC35 MPa. Skop pekerjaannya adalah yang pertama adalah pemasangan shoring, yang kedua adalah pemasangan backcasting, yang ketiga adalah pekerjaan pembesian, dan yang keempat adalah pekerjaan pengecoran. Adapun tahapan dari pekerjaan ini adalah yang pertama adalah persiapan, kemudian akan dilakukan marking survey sebagaimana Anda lihat di awal video tadi. Kemudian pembuatan shoring atau formwork installation. Kemudian nanti ada install besi, pembesian. Kemudian setelah dilakukan pembesian, dilakukan setelah install besi, dilakukan casting atau pengecoran. Kemudian setelah pengecoran akan dilakukan curing beton. Atau bisa juga dilakukan finishing service sebelum dilakukan curing konkrit atau curing beton. Kemudian setelah semua selesai, maka shoring dan backcasting untuk pekerjaan slab home pile atau pekerjaan plat beton ini akan dibongkar sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui oleh konsultan. Baik, kita mulai, yaitu proses persiapan. Ada pekerjaan persiapan sebelum melakukan pekerjaan plat lantai. Persiapannya itu meliputi, yaitu memastikan bahwa gambar kerja sudah disetujui sebelum pekerjaan dimulai, baik gambar pembesian maupun dimensi plat lantai. Kemudian pekerjaan shoring. Adapun material untuk pekerjaan shoring, yaitu salah satunya adalah ring lock heavy duty, kemudian besi UEF, kemudian besi CNP, U-head jack, kemudian ada base plate, dan untuk platnya sendiri itu ada plywood. Sebaiknya menggunakan plywood yang berukuran 18 mm, juga termasuk balok kayu yang akan digunakan sebagai backcasting. Pada pekerjaan shoring, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada pekerjaan shoring tersebut. Yang pertama adalah pastikan area kerja sudah bersih dan bebas dari benda-benda yang dapat mengganggu pekerjaan. Selain itu, pastikan alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tersedia dalam kondisi baik. Mengenai pemilihan material, pilihlah material shoring yang sesuai dengan beban dan kondisi tanah di area kerja. Pastikan material shoring yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar. Pemasangan shoring dilakukan oleh tenaga ahli dan sesuai dengan desain yang telah disetujui. Pastikan shoring terpasang dengan kuat dan stabil. Mengenai keselamatan kerja, pastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan shoring memahami dan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Pastikan juga area kerja dijaga agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke area kerja. Seperti Anda lihat sekarang, ini adalah pembesian. Jadi pemasangan besi dilakukan setelah shoring dan backcasting bawah plat lantai sudah sesuai dengan elevasi rencana. Besi dipasang dengan menyambungkan pembesian pada capping beam dengan struktur plat lantai. Perakitan besi dilakukan
dengan mengikuti ketersediaan shoring yang telah terpasang. Untuk rencana pemasangan besi akan dilakukan antar expansion joint pada slab pile atau pada plat lantai di setiap 6 bentang slab pile atau plat lantai. Besi dipasang sesuai dengan gambar kerja. Adapun untuk diameter besi pada slab atau pada lantai menggunakan D13 pada besi parapet dengan jarak pemasangan 15 cm, sedangkan diameter 19 dipasang dengan jarak 200 atau 20 cm, dan untuk diameter 22 dengan jarak pemasangan 200 mm atau 20 cm. Pekerjaan pembesian harus dilakukan dengan benar. Untuk itu, acuan untuk pelaksanaan pembesian adalah gambar perencanaan struktur. Sebelum dilakukan pekerjaan pembesian, biasanya pihak kontraktor akan membuat subdrawing untuk pekerjaan tersebut berdasarkan gambar perencanaan. Khusus untuk pekerjaan pembesian, biasanya dibuat bar bending schedule atau daftar potong bengkok besi untuk menghitung pemakaian besi tulangan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pembesian, terdapat beberapa hal yang harus dicek. Yang pertama adalah apakah diameter besi tulangan sudah benar. Yang kedua adalah apakah jarak antara besi tulangan sudah benar. Yang ketiga adalah apakah jumlah besi tulangan sudah sesuai. Yang keempat adalah apakah posisi besi tulangan sudah benar. Pastikan panjang penyaluran sambungan beton minimum 40D. Dengan memastikan penggunaan material besi beton berkualitas baik dan pelaksanaan pekerjaan pembesian beton dilakukan dengan benar sesuai gambar subdrawing dan gambar perencanaan, maka akan dihasilkan struktur beton bertulang yang kuat dan berkualitas baik. Yang Anda lihat sekarang ini adalah pekerjaan pengecoran. Sebelum dilakukan pengecoran, harus dilakukan pengecekan bersama untuk pemasangan tulangan. Setelah itu dipasang backcasting untuk bagian tepi, kiri dan kanan dari plat lantai. Untuk backcasting tepi juga menggunakan plywood yang diberi rangka hollow dan dipasang perkuatan dengan balok kayu dan diikat dan ditahan ke CNP. Setelah backcasting samping dipasang, kemudian diberi tanda untuk batas atas pengecoran plat lantai. Di video ini, pengecoran plat lantai dilakukan dengan menggunakan beton kuat tekan FC35 dengan JMF yang sudah disetujui. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan concrete pump seperti yang Anda lihat di layar. Untuk pengecoran sendiri akan dilakukan
beberapa bentang atau diusahakan sampai ke expansion joint. Atau pada video ini belum sampai ke expansion joint, hanya 1/5 bentang sebelum mencapai expansion joint. Seperti yang Anda ketahui bahwa di SOP ini ujungnya nanti akan ketemu dengan expansion joint yang ada di box girder. Pengecoran akan dimulai dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan beton jika dimulai dari elevasi rendah, sehingga harus diperhatikan untuk nilai slam saat dimulai pengecoran. Sebaiknya menggunakan nilai slam yang tinggi saat mulai penghamparan beton, agar beton tidak mudah mengalir ke arah elevasi rendah saat dilakukan pengecoran. Karena lokasi yang sempit, maka sebaiknya pengecoran dilakukan menggunakan concrete pump sehingga jarak jangkauan saat pengecoran dapat dijangkau, serta penempatan dapat diatur sehingga tidak mengganggu lalu lintas saat dilakukan pengecoran. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah proses curing. Jadi curing ini akan dilakukan kurang lebih 7 hari setelah pelaksanaan pengecoran. Adapun tujuan dan fungsi curing beton adalah, curing beton memiliki tujuan dan fungsinya tersendiri sehingga perlu dilakukan secara rutin. Fungsi utama curing beton adalah menjaga reaksi kimia pada campuran beton dengan menjaga kadar airnya. Ada pula beberapa tujuan penting dalam curing beton, yaitu yang pertama, menjaga beton supaya tidak kehilangan kadar air ketika mengalami proses pengerasan awal atau second time concrete. Yang kedua adalah menjaga suhu beton agar tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca. Yang ketiga adalah memelihara stabilitas dan dimensi struktur beton. Yang keempat adalah menghasilkan beton dengan kekuatan dan mutu yang tinggi. Yang kelima adalah menjaga bagian dalam dan permukaan luar beton supaya kadar airnya tidak menguap pada awal proses pengerasan. Yang keenam adalah khusus untuk metode penguapan, curing beton bertujuan untuk membantu proses pengembangan kuat tekan. Dan setelah pengecoran bagian pertama ini selesai, maka akan dilanjutkan nanti dengan pengecoran yang kedua yang dimulai pada 1/5 bentang, yang kemudian akan dilanjutkan ke expansion joint di span berikutnya. Saya kira demikian pekerjaan lantai pelat jembatan bagian pertama ini, dan untuk bagian kedua, ketiga, dan keempat Anda bisa lihat di channel ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sebelum kita closing video ini, mohon di subscribe, di like, dan di komen video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.